Halo. Pul. Oh. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan teori audit sektor publik. Teori audit sektor publik adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan objektif terhadap pengolahan serta pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah dan kinerja instansi publik untuk menilai: 1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, 2. Kewajaran laporan keuangan, 3. Efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Yang kedua, sistem audit keuangan sektor publik. Sistem audit keuangan sektor publik adalah serangkaian mekanisme, prosedur, standar, dan kelembagaan yang digunakan untuk memeriksa, menilai, dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah atau pusat dan daerah, guna memastikan: 1. Kewajaran penyajian laporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 3. Efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus audit keuangan sektor publik. Di sini terdapat 17 tahapan siklus audit keuangan sektor publik, dimulai dari yang pertama, yaitu perencanaan audit keuangan, yang kedua, penetapan peraturan audit keuangan, yang ketiga, penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor, lalu yang keempat, temu rencana audit tahunan, yang kelima, penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, lalu yang keenam, penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit, lalu yang ketujuh, survei awal karakter industri atau organisasi yang akan diaudit, lalu yang kedelapan yaitu pembuatan program audit, yang kesembilan, penerbitan surat tugas audit, dan yang kesepuluh, pelaksanaan audit keuangan, yang kesebelas, pembuatan daftar temuan, yang ke-12, pembicaraan awal tentang daftar temuan, dan yang ke-13, penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, lalu yang ke-14, pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit, dan yang ke-15, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, lalu yang ke-16 yaitu tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya yaitu teknik audit keuangan sektor publik. Di sini terdapat 12 tahapan atau teknik audit keuangan sektor publik, dimulai dari yang pertama yaitu prosedur analitis. Prosedur ini terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Lalu yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Lalu yang ketiga yaitu konfirmasi. Yang keempat, permintaan keterangan. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Lalu yang kelima yaitu penghitungan. Lalu yang keenam yaitu penelusuran. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Yang kedelapan, pengamatan. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini merupakan penghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit. Dan yang ke-10 yaitu teknik audit berbantuan komputer, dan yang ke-11 yaitu pengujian pengendalian. Di sini terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur, dan apakah benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi. Dan yang kedua, pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur, serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistennya dengan aplikasi terdahulu, dan oleh siapa aplikasi tersebut dilakukan selama periode audit. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu pengujian substantif. Terdapat dua kategori umum pengujian substantif. Yang pertama yaitu prosedur analitis,
Dan yang kedua yaitu pengujian yang terinci atas transaksi atau neraca, yang merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya tentang kesalahan yang terjadi. Penerapan teknik tersebut secara tepat dan profesional memungkinkan auditor menilai efektivitas pengendalian internal, mendeteksi salah saji material, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya yaitu ada contoh praktek audit yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Audit sektor publik dapat diterapkan pada berbagai organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, yayasan, hingga partai politik. Dalam pembahasan ini, contoh praktek audit sektor publik yang digunakan berasal dari pemerintah daerah, khususnya Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Melalui kasus audit investigatif atas dugaan pemotongan dana bantuan PUSO sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Berdasarkan berita tersebut, Inspektorat Kabupaten Kudus melakukan audit investigatif atas dugaan pemotongan dana bantuan PUSO akibat gagal panen yang terjadi di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo. Audit ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang dilimpahkan oleh Polres Kudus kepada Inspektorat pada 14 Oktober 2025. Bantuan tersebut berasal dari BNPB yang seharusnya diterima penuh oleh petani terdampak gagal panen. Pihak yang melakukan audit adalah Inspektorat Kabupaten Kudus yang dipimpin oleh Inspektur Eko Jumartono, dengan melibatkan koordinasi bersama BPBD Kudus. Inspektorat bertindak sebagai auditor internal pemerintah daerah yang berwenang memeriksa dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan tersebut. Mekanisme audit dilakukan cara memverifikasinya kebenaran informasi dugaan pemotongan dana, mencocokkan dana penerima bantuan dan besaran dana yang seharusnya diterima, serta melakukan verifikasi silang dengan BPBD. Selain itu, Inspektorat juga memanggil berbagai pihak terkait seperti perangkat desa, pengurus kelompok tani atau Gapoktan, dan perwakilan petani penerima bantuan untuk menelusuri kronologi serta mekanisme penyaluran dana hingga sampai ke tangan petani. Hingga saat ini hasil audit belum disampaikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Inspektorat menegaskan bahwa audit dilakukan untuk memastikan apakah penyaluran bantuan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Opini atau kesimpulan auditor juga belum dikeluarkan, dan hasil audit nantinya akan diserahkan kepada Polres Kudus sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan PUSO. Proses audit ini diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran atas dugaan pemotongan dana serta melindungi hak petani sebagai penerima bantuan. Hasil audit ini nantinya tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan hukum, tetapi juga menjadi bahan evaluasi agar penyaluran bantuan ke depan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.